wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satina, saya dari kelas PGMI 3D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, mata kuliah, konsep dasar, dan materi matematika. Nah, daripada membuat kita penasaran, yuk simak video penjelasannya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu satuan berat dan satuan luas, konsep 4. Saya terlebih dahulu menjelaskan materi yang satuan berat. Nah, ada contoh soalnya. Yang pertama yaitu 235,7 gram sama dengan titik-titik kuintal. Kita terlebih dahulu melakukan penyelesaiannya dengan menggunakan konsep Dakota. Tahap yang kedua yaitu menjawab pertanyaan dengan menggunakan langkah-langkah yang sudah tersedia. Langkah yang pertama yaitu nilai tempat satuan pada soal adalah angka 5. Nah, kita menentukan nilai tempatnya terlebih dahulu, yaitu angka 5 ini sebelum tanda koma. Itu disebut dengan nilai tempat. Langkah yang kedua, angka 2 sebagai nilai ratusan masukkan ke lubang satuan hektogram. Nah, angka 2 ini adalah nilai ratusan. Jadi kita masukkan ke lubang hektogram. Angka 2 ini adalah satuan hektogramnya. Langkah yang ketiga, angka 3 sebagai nilai puluhan masukkan ke lubang satuan dekagram. Nah, angka 3 ini yang berada di tengah angka 2 dan 5 adalah nilai puluhan. Jadi kita masukkan angka 3 ke kolom satuan dekagram. Langkah yang keempat, angka 5 sebagai nilai satuan masukkan ke lubang gram. Jadi angka 5 ini tadi yang sebelum tanda koma adalah nilai satuan. Jadi kita masukkan angka 5-nya ke lubang satuan gram. Nah, ini adalah lubang satuan gram. Selanjutnya, langkah yang kelima, angka 7 sebagai nilai desimal masukkan ke lubang satuan desigram. Nah, angka 7 ini yang sesudah tanda koma adalah nilai desimal. Jadi kita masukkan ke lubang satuan desigram. Nah, ini adalah lubang satuan desigram. Langkah selanjutnya, karena yang ditanya adalah satuan berat, maka masukkan angka 0 di bawah satuan berat kilogram sampai satuan berat kuintal. Nah, tadi kan yang ditanya itu adalah satuan kuintal. Jadi kita masukkan angka 0-nya dari sini sampai ke satuan yang ditanya, yaitu satuan kuintal. Nah, tidak lupa juga kita sisipkan tanda koma pada angka 0 yang pertama. Nah, di sini 0, koma. Jadi konversi dari 235,7 gram adalah 0,00237 kuintal. Lanjut soal yang nomor 2, yaitu 375,5 desigram sama dengan titik-titik kilogram. Kita terlebih dahulu melakukan penyelesaian dengan menggunakan konsep Dakota. Setelah itu, kita melakukan tahap menjawab pertanyaan dengan menggunakan langkah-langkah yang sudah tersedia. Langkah yang pertama yaitu nilai tempat satuan pada soal adalah angka 5. Nah, angka 5 ini yang sebelum tanda koma adalah nilai tempat. Langkah yang kedua, angka 3 sebagai nilai ratusan masukkan ke lubang satuan gram. Nah, angka 3 ini yang paling depan itu adalah nilai ratusan. Kita masukkan ke lubang satuan gram. Ini adalah lubang satuan gram, kita masukkan angka 3-nya. Langkah yang ketiga, angka 7 sebagai nilai puluhan masukkan ke lubang satuan sentigram. Nah, angka 7 ini yang berada di tengah angka 3 dan 5, kita masukkan ke lubang satuan
sentigram. Nah, ini adalah lubang satuan sentigram. Langkah yang keempat, angka 5 sebagai nilai satuan masukkan ke lubang satuan miligram. Nah, angka 5 ini yang setelah tanda koma adalah nilai satuan. Jadi kita masukkan ke lubang miligram, satuan miligram yang berada paling ujung. Selanjutnya, angka 5 sebagai nilai desimal masukkan ke lubang desigram. Nah, angka 5 ini yang sebelum tanda koma adalah nilai desimal. Jadi kita masukkan angka 5 ini ke lubang desigram. Nah, ini adalah lubang desigram. Langkah selanjutnya, karena yang ditanya adalah kilogram, maka masukkan angka 0 sampai satuan kilogram. Jadi kita turunkan terlebih dahulu angka-angka yang sudah ada tadi, yang sudah kita masukkan ke kolom, yaitu 3 turun, 5 turun, 7 turun, dan 5 yang terakhir turun. Setelah itu kita masukkan angka 0-nya, angka dari sebelah kiri 3 sampai ke satuan yang ditanya, yaitu satuan kilogram. Kita masukkan, dan tidak lupa juga kita sisipkan tanda komanya di angka 0 yang pertama. Jadi konversi dari 375,5 desigram adalah 0,003755 kilogram. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan contoh soal dari materi satuan luas. Contoh soal yang pertama adalah 139,3 meter persegi sama dengan titik-titik hektar. Kita akan melakukan penyelesaiannya terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dengan menggunakan konsep Dakota. Setelah itu, kita melakukan tahap yang kedua, yaitu menjawab pertanyaan dengan menggunakan langkah-langkah yang ada di sini. Langkah yang pertama, nilai tempat pada suatu soal adalah angka 9. Nah, angka 9 yang sebelum tanda koma ini adalah nilai tempatnya. Langkah yang kedua, angka 3 sebagai nilai puluhan masukkan ke lubang satuan desiar. Nah, angka 3 ini yang berada di tengah antara angka 1 dan angka 9 adalah nilai puluhan. Nah, kita masukkan angka 3 ke kolom satuan desiar. Di sini adalah kolom satuan desiar. Lanjut langkah yang ketiga, angka 1 sebagai nilai ratusan masukkan ke lubang satuan R. Nah, angka 1 ini yang berada paling depan adalah sebagai nilai ratusan. Jadi kita masukkan ke kolom satuan R. Langkah selanjutnya atau langkah yang keempat adalah angka 9 sebagai nilai satuan masukkan ke lubang meter persegi. Nah, angka 9 ini yang sebelum tanda koma kita masukkan ke lubang meter persegi. Nah, ini adalah lubang meter persegi. Langkah yang kelima, angka 3 sebagai nilai desimal masukkan ke lubang miliar. Nah, angka 3 ini yang sesudah tanda koma sebagai nilai desimal, maka kita masukkan ke lubang satuan miliar yang di sini. Lanjut langkah yang selanjutnya, karena yang ditanya adalah satuan hektar, maka masukkan angka 0 sampai satuan hektar. Nah, yang ditanya tadi adalah satuan hektar, maka kita masukkan angka 0 sampai ke satuan hektar. Nah, satuan hektarnya ada di sini. Jadi kita masukkan angka 0-nya dari sebelah kiri nomor angka 1, masukkan sampai satuan yang ditanya, yaitu satuan hektar. Nah, tidak lupa juga kita kasih tanda koma pada angka 0 yang pertama. Jadi hasil konversi dari 139,3 meter persegi adalah 0,01393
hektar. Baiklah, saya akan menjelaskan soal nomor 2 dari materi satuan luas. Soal yang kedua adalah 279,1 cm sama dengan titik-titik kiloar. Kita akan melakukan penyelesaiannya terlebih dahulu dengan menggunakan konsep Dakota. Setelah itu, kita akan melakukan tahap menjawab pertanyaan dengan menggunakan langkah-langkah yang telah tersedia. Langkah yang pertama yaitu nilai tempat satuan pada soal adalah angka 9. Nah, angka 9 ini yang sebelum tanda koma adalah nilai tempatnya. Langkah yang kedua, angka 7 sebagai nilai puluhan masukkan ke lubang desiar. Nah, angka 7 ini yang berada pada tengah angka 2 dan 9 kita masukkan ke satuan desiar, ke kolom satuan desiar yang di sini. Langkah yang ketiga yaitu angka 2 sebagai nilai ratusan masukkan ke lubang satuan ar. Nah, angka 2 ini yang berada paling depan itu adalah sebagai nilai ratusan, maka kita masukkan angka 2 ini ke lubang satuan ar yang berada di sini. Langkah yang selanjutnya, langkah yang keempat, angka 9 sebagai nilai satuan masukkan ke lubang satuan cm. Nah, angka 9 ini yang sebelum tanda koma adalah nilai satuan, maka kita masukkan angka 9 ke satuan cm. Nah, ini adalah satuan cm-nya. Langkah yang kelima, angka 1 sebagai nilai desimal masukkan ke lubang satuan miliar. Nah, angka 1 ini yang setelah tanda koma kita masukkan ke lubang satuan miliar. Nah, ini adalah satuan miliarnya. Langkah yang ke-6, karena yang ditanya adalah satuan kiloar, maka masukkan angka 0 sampai satuan kiloar. Jadi yang ditanya tadi adalah satuan kiloar, maka kita masukkan angka 0-nya dari satuan DKR sampai satuan yang ditanya yaitu satuan kiloar. Nah, ini masukkan angka 0, masukkan dan masukkan. Nah, jangan lupa juga kita masukkan tanda koma pada angka 0 yang pertama. Jadi konversi dari 279,1 cm adalah 0,0,0279 kiloar. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi yang kedua yaitu satuan volume konsep 1. Contoh soal yang pertama yaitu 38 meter kubik sama dengan titik-titik liter. Tahap yang pertama yaitu penyelesaian dengan menggunakan konsep Dakota. Tahap yang kedua yaitu menjawab pertanyaan dengan menggunakan langkah-langkah yang sudah tersedia. Nah, langkah yang pertama adalah nilai tempat satuan pada soal adalah angka 8. Nah, angka 8 ini disebut sebagai nilai 4. Dan langkah yang kedua, angka 3 sebagai nilai puluhan masukkan ke lubang dakon. Nah, angka 3 ini sebagai nilai puluhan, maka kita masukkan ke lubang dakon. Nah, lubang dakon yang ada di sini. Langkah yang ketiga, angka 8 sebagai nilai satuan masukkan ke lubang satuan meter kubik. Nah, kita masukkan angka 8 ke satuan meter kubik. Satuan meter kubiknya ada di sini. Langkah yang selanjutnya atau langkah yang keempat adalah karena satuan volume yang ditanya adalah liter, maka masukkan angka 0 sampai satuan liter. Nah, tadi kan yang ditanya itu adalah satuan liter. Nah, maka kita masukkan angka 0 dari sebelah kiri angka 8 sampai ke satuan yang ditanya. Satuan ditanya adalah
satuan liter. Nah, ada 3 nol yang dimasukkan dari satuan hektoliter, dekaliter, liter, sampai ke satuan liter. Jadi, konversi dari 38 meter kubik adalah 38.000. Baiklah, saya akan melanjutkan soal nomor 2 dari satuan volume. Soalnya adalah 54 desimeter kubik sama dengan titik-titik mililiter. Kita akan melakukan penyelesaian terlebih dahulu dengan menggunakan konsep Dakota. Setelah itu, kita melakukan tahap jawab pertanyaan dengan menggunakan langkah-langkah yang sudah tersedia. Nah, langkah yang pertama adalah nilai tempat satuan pada soal adalah angka 4. Nah, angka 4 ini adalah nilai tempatnya. Terus lanjut ke langkah yang kedua, yaitu angka 5 sebagai nilai puluhan masukkan ke lubang dakon. Nah, angka 5 ini adalah nilai puluhan. Jadi kita masukkan angka 5 ke lubang dakon yang di sini. Di bawah satuan dekaliter. Seterusnya, langkah yang ketiga, angka 4 sebagai nilai satuan masukkan ke lubang satuan desimeter kubik. Nah, angka 4 ini kita masukkan ke kolom atau lubang satuan liter dan di sini. Nah, langkah yang selanjutnya, karena satuan volume yang ditanya adalah mililiter, masukkan angka 0 sampai satuan mililiter. Nah, tadi kan yang ditanya itu adalah satuan mililiter. Nah, maka kita masukkan angka 0 dari sebelah kanan angka 4 sampai ke satuan yang ditanya. Nah, angka 5 dan angka 4 ini kita turunkan terlebih dahulu sebelum kita menuliskan angka 0. Kita turunkan angka 5, turunkan angka 4-nya. Terus kita tulis angka 0 sampai satuan yang ditanya, yaitu satuan mililiter. Jadi, konversi dari 54 desimeter kubik adalah 54.000 mililiter. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya atau materi yang ketiga, yaitu Romawi dan desimal. Ada contoh soal yang pertama, yaitu tulis dalam bentuk desimal M, M, X, X, I. Nah, kita akan melakukan tahap yang pertama, yaitu tahap penyelesaian dengan menggunakan aturan penulisan bilangan Romawi. Tahap yang kedua yaitu menjawab pertanyaan. Inilah langkahnya yang sudah tertulis di sini, yaitu bilangan Romawi M, M, X, X, I sama dengan 1000 tambah 1000 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 1. Nah, bilangan Romawi M apabila diubah ke desimal yaitu adalah angka 1000. Maka kita masukkan angka 1000 di sini sebanyak 2. 1000 ditambah 1000 karena bilangan Romawi M di sini ada 2. Seterusnya kita masukkan angka 10 ini karena bilangan Romawi dari X jika diubah ke desimal adalah angka 10. Jadi di sini kan ada 2 bilangan Romawi. Jadi kita masukkan angka 10-nya 2 juga. 10 ditambah 10. Terus yang terakhir bilangan Romawi itu ada I. Nah, I ini adalah jika diubah ke desimal adalah angka 1. Seterusnya kita jumlahkan hasil dari 1000 ditambah 1000 sama dengan 2000. 10 ditambah 10 sama dengan 20. Dan 1 ini kita turunkan. Setelah itu
kita jumlahkan juga hasil ini. 2000 ditambah 20 ditambah 1. Jadi hasilnya 2021. Jadi bentuk desimal NMXXI adalah 2021. Baik, kita akan lanjut soal yang kedua, yaitu tulis dalam bentuk desimal CCCXX. Kita akan melakukan tahap pertama, yaitu penyelesaian dengan menggunakan aturan penulisan bilangan Romawi. Tahap yang kedua yaitu menjawab pertanyaan dan menggunakan beberapa langkah di sini. Soalnya bilangan Romawi CCCXX sama dengan 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 10 ditambah 10. Nah, bilangan Romawi C adalah jika diubah ke desimal itu adalah 100. Jadi di sini ada 3 bilangan Romawi C. Jadi kita masukkan angka 100-nya ada 3. 100 ditambah 100 ditambah 100. Seterusnya bilangan Romawi X jika diubah ke desimal yaitu adalah angka 10. Di sini ada 2x, jadi kita masukkan angka 10-nya 2. 10 ditambah 10. Jadi hasil dari 100 ditambah 100 ditambah 100 adalah 300. Kita turunkan jadi 300. Dan 10 ditambah 10 adalah 20. Jadi hasil dari 300 ditambah 20 adalah 320. Jadi bentuk desimal CCCXX adalah 320. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu sifat-sifat jajar genjang. Ada 6 sifat jajar genjang. Nah, yang pertama yaitu sisi yang berhadapan, sejajar, dan sama panjang. Nah, sisi AB sejajar dengan sisi CD. Sedangkan sisi AD sama panjang dengan sisi BC. Yang kedua, sudut-sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat. Nah, perlu saya tekankan lagi kata berdekatan. Nah, sudut A berdekatan dengan sudut B. Apabila dijumlahkan maka akan menghasilkan 180 derajat. Sudut B ditambah sudut C maka akan berjumlah 180 derajat. Sudut C ditambah sudut D akan berjumlah 180 derajat. Dan yang terakhir, sudut A ditambah sudut D berjumlah 180 derajat. Yang ketiga, diagonal-diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. Nah, ini dibagi 2 sama panjang. Diagonal AO sama dengan diagonal OC. Diagonal BO ini sama dengan diagonal OD. Tetapi diagonal AO tidak sama dengan diagonal DO. Lanjut nomor yang keempat, sudut yang berhadapan besarnya sama. Nah, sudut A dan sudut C besarnya itu sama, yaitu 60. Sedangkan sudut B dan sudut D besarnya itu sama, yaitu 120. Lanjut yang kelima, diagonalnya berpotongan dan saling membagi 2 sama panjang. Nah, diagonal B dan D ini berpotongan, dan A ke C itu sejajar. Nah, ini ada garis 2 itu berarti sejajar.
Yang terakhir atau yang keenam yaitu mempunyai simetri putar tingkat 2, yaitu A ke C, B ke D, C ke A, dan D ke B. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu luas dan keliling jajar genjang. Saya akan menjelaskan contoh soal yang pertama, yaitu diketahui sebuah jajar genjang A, B, C, D dengan keterangan sesuai di gambar di bawah. Hitunglah luas dan keliling jajar genjang tersebut. Nah, tahap pertama kita akan melakukan penyelesaian terlebih dahulu. Diketahui alas sama dengan sisi panjang AB, yaitu 12 cm. Nah, alas ini disebut dengan alas sama dengan sisi panjang AB. Diketahui tingginya, ini tingginya 6 cm. Terus diketahui sisi panjang AB adalah 9 cm. Dan ditanya adalah luas dan keliling jajar genjang. Kita lanjut ke tahap menjawab pertanyaan. Saya akan menjelaskan pertanyaan dari luas. Nah, rumus dari luas sama dengan alas kali tinggi. Kita masukkan angka. Tadi kan sudah diketahui alasnya adalah 12 cm. Jadi kita masukkan angka alas tersebut, yaitu 12 cm dikali tinggi. Nah, tingginya itu adalah 6 cm. Kita jumlahkan 12 cm dikali 6 cm sama dengan 72 cm persegi. Lanjut ke keliling jajar genjang. Ini adalah rumus K sama dengan 12 kali dalam kurung sisi panjang AB ditambah sisi panjang AD. Di bawahnya kita masukkan angka. Jadi 2 dikali dalam kurung sisi panjang AB tadi adalah 12 cm, kita masukkan, dan ditambah sisi panjang AD. Sisi panjang AD adalah angka 9 cm. Dan selanjutnya kita kalikan 2 dikali 21. 21 ini kita dapat dari 12 ditambah 9, hasilnya 21 cm. Selanjutnya hasilnya adalah 42. 2 dikali 21 hasilnya 42 cm. Jadi luas jajar genjang adalah 72 cm persegi dan keliling jajar genjang adalah 42 cm. Lanjut penjelasan soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut terdapat bangun jajar genjang A, B, C, D. Tentukan 1 keliling bangun jajar genjang A, B, C, D. 2 luas bangun jajar genjang A, B, C, D. Kita terlebih dahulu melakukan penyelesaian. Diketahui alas sama dengan 12 cm. Nah, ini yang disebut dengan alas sama dengan sisi panjang pi ke ki. Terus diketahui tingginya sama dengan 6 cm. Nah, ini yang disebut tinggi. Dari sini ke sini 6 cm. Diketahui sisi panjang QR sama dengan 8 cm. Nah, ini yang disebut dengan sisi panjang QR, yaitu 8 cm. Jadi, ini adalah garis sama panjang, artinya sama panjang. Jawab. Saya akan menjawab keliling terlebih dahulu. K sama dengan 2 dikali dalam kurung 12 cm ditambah 8 cm. Kita terlebih dahulu menghitung yang ada di dalam kurung.
12 ditambah 8 hasilnya 20. Jadi kita turunkan 20 di sini. Jadi 2 dikali 20 cm. Seterusnya kita kalikan 2 dikali 20 cm dan hasil akhirnya adalah 40 cm. Jadi hasil dari keliling itu 40 cm. Yang kedua yaitu luas. Rumus luas adalah alas kali tinggi. Kita masukkan angkanya. Alas tadi diketahui 12 cm dikali dengan tinggi yaitu 6 cm. Selanjutnya kita jumlahkan 12 cm dikali 6 cm sama dengan 72 cm persegi. Nah, jadi keliling jajar genjang adalah 40 cm dan luas jajar genjang adalah 72 cm persegi. Baiklah, sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.